Hmm, Halo, perkenalkan nama saya Samuel Fahri. Di sini saya mau menjelaskan mengenai jawaban saya di tugas pendahuluan Jarkom Modul 7. Untuk pertanyaan pertama mengenai redundansi. Jadi redundansi adalah proses menyediakan beberapa jalur untuk lalu lintas jaringan agar data tetap mengalir meskipun terjadi kegagalan. Jadi jika ada salah satu perangkat atau jalur yang mengalami kegagalan, ada alternatif lain atau ada backup lain yang membuat lalu lintas jaringan tetap bisa berjalan dan data tetap bisa mengalir gitu. Untuk implementasinya di beberapa lapisan. Jadi kalau di lapisan satu atau lapisan fisik itu melibatkan duplikasi peralatan, jaringan, server, kabel, dan sistem fisik lainnya. Jadi em, sama kayak yang seperti tadi dijelaskan. Jadi ada alternatif atau jalur lain yang membuat eh, adanya backupan untuk jalur lalu lintas jaringan. Nah, untuk lapisan 2 atau di data link, redundancy itu mencakup metode seperti teaming, link aggregation, dan spanning tree protocol. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu spanning tree protocol itu sendiri adalah protokol jaringan layer 2 yang digunakan untuk mencegah perulangan looping dalam suatu topologi jaringan. Jadi, dari redundansi yang membuat duplikasi kabel atau beberapa jalur dalam dalam sebuah topologi gitu bisa uh, menyebabkan looping gitu dalam topologi jaringannya. Jadi STP itu dibuat untuk menghindari masalah yang muncul ketika komputer bertukar data di jaringan area lokal LAN yang memiliki redundant path gitu atau jalur yang redundancy. Nah, ini untuk algoritma spanning tree atau beberapa langkah dari spanning tree protocol yang memastikan bahwa topologinya itu bebas dari loop. Yang pertama tuh memilih root bridge ini switch dengan kriteria tertentu bakal dipilih untuk jadi root bridge. Terus ini ada proses pengiriman pesan dari span ini protokolnya. Dan berdasarkan pesan-pesan tersebut, switch akan melakukan bagian loop atau menemukan bagian loop yang ada dalam topologi tersebut. Terus kalau selanjutnya ada peran dari tiap port. Jadi untuk setiap switch ntar portnya akan diidentifikasi dan ditetapkan peran spesifiknya gitu untuk memastikan topologi tersebut bebas dari looping. Nah, terus yang terakhir akan ada konvergensi ulang saat jadi kesalahan. Jadi intinya kalau misalnya masih ada terdeteksi ada looping bakal uh, dilakukan hal-hal tadi tersebut yang hal sebelumnya tadi di konfigurasi ulang sehingga uh, loop sehingga topologi uh, yang baru bebas dari loop. Nah, terus dalam STP sendiri setiap port pada switch memiliki peran spesifik dalam topologi jaringan. Nah, peran-peran ini ditentukan berdasarkan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU yang dipertukarkan antar switch. Nah, ini peran-perannya mulai dari port root ini adalah port pada non-root bridge. Jadi, tadi kan kalau misalnya dalam STP itu ada satu switch yang dipilih menjadi root bridge. Nah, yang lainnya tuh disebutnya non-root bridge. Nah, port root ini adalah eh, port yang memiliki biaya jalur atau cost terendah ke root bridge. Nah, dalam satu switchnya tuh hanya ada satu port root pada setiap switch yang menyediakan jalur terpendek atau yang biaya terendah ke root bridge. Nah, port ini selalu dalam status forwarding jika STP terkonfirmasi. Terus selanjutnya designated port ini lebih ke selain dari root port root. Jadi dalam setiap switch
Untuk yang selain dari port root tuh diasumsikan untuk masuk ke designated eh, port gitu. Yang penting untuk meneruskan bridge protocol data unitnya itu. Terus ke port non designated ini yang diblokir. Jadi dari em, port yang bukan merupakan port root atau designated port. Nah, port-port ini berada dalam status pemblokiran untuk mencegah loop dan tidak berpartisipasi dalam forwarding frame gitu. Nah, kalau disabled ini, port disabled tuh port yang tidak berpartisipasi dalam STP dan tidak meneruskan frame. Kalau yang terakhir ada port alternate tuh port yang menawarkan jalur alternatif ke root bridge. Jadi bisa dibilang ini backupan untuk root port rootnya. Port ini tetap dalam status pemblokiran kalau misalnya emang yang port rootnya itu masih bisa berjalan. Nah, akan dialihkan port rootnya akan dialihkan ke perannya ke alternate kalau misalnya port root saat ini gagal gitu. Jadi suatu waktu kalau port rootnya gagal, redundant path ini atau yang alternate port ini akan jadi port root yang baru. Nah, selanjutnya di spanning tree protocol rules. Jadi itu eh, merupakan kumpulan aturan dan mekanisme operasional yang digunakan oleh switch untuk menentukan jalur utama dan jalur alternatif backup supaya jaringan dapat terhindar dari permasalahan loop namun tetap menjaga ketersediaan optimal ketika terjadi kegagalan pada salah satu koneksi. Nah, ini intinya tadi kurang lebih sama dengan algoritma yang tadi udah dijelasin. Yang pertama ke seleksi root bridge. Nah, jadi switch yang dipilih untuk menjadi root bridge itu berdasarkan nilai yang disebut bridge ID. Nah, switch dengan nilai bridge ID terendah dipilih sebagai root bridge dari topologi tersebut. Nah, nilai dari uh, bridge ID ini tuh uh, nilai prioritas ditambah MAC address gitu. Nah, ketika terdapat nilai seri atau misalnya ada dua switch yang memiliki nilai prioritas yang sama, maka dalam hal ini proses pemilihan ditentukan dengan switch dengan alamat MAC address sistem yang lebih rendah atau terendah gitu. Selanjutnya itu ke selecting root port. Nah, tadi juga karena tadi udah di seleksi untuk switch yang menjadi root bridge-nya selanjutnya untuk port rootnya. Nah, tadi udah jelasin kalau port itu port terdekat ke root bridge gitu. Jadi setiap non-root bridge, switch non-root bridge akan memiliki satu port root atau jalur terpendek untuk mencapai root bridge. Nah, ini tuh tadi kan em, ditentuin oleh biaya jalur atau path cost ya. Jadi untuk path cost ini sendiri tuh dihitung tuh melalui eh, kecepatan kecepatan transmisinya gitu. Jadi eh, port yang lebih cepat gitu memiliki biaya yang lebih rendah. Misal kayak eh, untuk port yang kecepatannya itu 10 gigabyte per second, dia bakal memiliki biaya 2 gitu. Kalau misalnya eh, kecepatan yang 1 gigabyte per second nambah jadi biayanya 4 karena dia kecepatannya semakin lambat gitu. Intinya port cost tuh ditentuin berdasarkan kecepatan dari portnya itu sendiri.
Terus selanjutnya ke selecting designated port. Nah, untuk ini tadi designated port kan selain port yang ditentuin eh, asumsinya semua port yang nggak ditunjuk sebagai root tuh bakal ke root bridge. Intinya adalah port yang diizinkan untuk mengirim dan menerima lalu lintas serta meneruskan BPDU. Selanjutnya tuh ke blok non-designated port. Nah, tadi kan kayak yang tadi dibilang ada non-designated port ini tuh untuk mencegah adanya loop gitu. Jadi kan karena asumsinya tadi semua port yang selain dari root port itu diasumsikan ke designated, tapi untuk mencegah adanya loop, designated port itu ditempatkan ke dalam bucking stage gitu. Jadi portnya tuh nggak bakal menuliskan lalu lintas kecuali ada perubahan yang mengharuskannya untuk menjadi aktif. Nah, terus ini tadi juga disebutin reconfigurance around failures. Jadi kalau misalnya ada kegagalan atau misalnya ada eh, kalau misalnya ada kegagalan atau misalnya masih ada loop yang terdeteksi, maka semua switch akan menghitung ulang peran portnya untuk menciptakan topologi bebas loop lainnya. Selanjutnya tentang BPDU Guard, ini di fitur yang dirancang untuk melindungi jaringan spanning tree dari potensi switch jahat fisik maupun virtual. Jadi fitur ini berfungsi per port switch. Nah, jadi fitur BPDU Guard eh, adalah diaktifkan pada port yang tidak boleh menerima BPDU dari perangkat yang terhubung gitu atau misalnya kayak end device gitu. Jadi untuk mencegah kemungkinan bridging loop, BPDU Guard memblokir interface sebagai tindakan pencegahan. Mekanisme BPDU Guard digunakan untuk mencegah pengaruh eksternal masuk ke domain spanning tree. Nah, keuntungannya tuh BPDU mencegah perangkat yang berpindah secara agar tidak secara tidak sengaja terhubung ke port yang mendukung fast. Terus, jika seorang mencoba menghubungkan perangkat layer kedua ke jaringan BPDU Guard, pastikan bahwa perangkat tersebut akan ditolak sebelum spanning tree-nya terganggu. Dan itu perangkatnya bakal diputus. Nah, terus lanjut ke Ether channel. Nah, untuk Ether channel ini ada teknologi yang memungkinkan untuk uh, memungkinkan penggabungan beberapa link fisik menjadi satu link logis. Nah, Ether channel ini membantu meningkatkan throughput dan menyediakan redundansi di jaringan untuk tujuan memberikan toleransi kesalahan dan link berkecepatan tinggi antara switch, router, dan server. Jadi intinya tadi kan juga dari Ether channel ini juga menyediakan redundansi. Jadi kalau misalnya ada satu kabel mengalami gangguan atau kegagalan, lalu lintas akan dipindahkan ke jalur lain atau kabel lain yang sebagai jalur alternatif hmm, agar jaringan tetap bisa berjalan. Nah, jadi tapi juga di ethernet sini juga memungkinkan penggabungan bandwidth. Tadi kan penggabungan beberapa link fisik juga. Jadi eh, terjadi penggabungan bandwidth beberapa kabel fisik gitu. Jika port 8 Jika 8 port Ethernet digabungkan menjadi satu, maka dikatakan satu link memiliki kapasitas bandwidth 800
800 megabytes per second. Em, nah, intinya untuk internet Ether channel bekerja dengan menghubungkan dua atau lebih link fisik antar switch menjadi satu link logis. Eh, ya, sehingga meningkatkan bandwidth dan menyeimbangkan beban. Nah, kapan Ether channel tidak disarankan untuk digunakan, yaitu ketika ketidaksesuaian konfigurasi antar perangkat. Jadi, kalau misalnya di kedua uh, sisi switch itu konfigurasinya tidak konsisten, maka kayak misalnya satu perangkat menggunakan LACP sementara sisi lainnya dikonfigurasikan secara statik, maka terchannel nggak bisa, bakal gagal gitu. Terus yang kedua, link dengan kecepatan atau jenis yang berbeda. Ada channel memerlukan semua link dalam grup memiliki kecepatan dan duplex yang sama. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, ada channel tidak akan terbentuk atau berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga juga ada perangkat yang tidak mendukung Ether channel. Jika salah satu ujung salah satu server tidak kompatibel, maka Ether channel tidak bisa diimplementasikan. Nah, terus kapan saat Ether channel sangat penting untuk diimplementasikan dalam jaringan, yaitu untuk koneksi antar core distribution switch. Karena mampu menyediakan bandwidth yang besar gitu sekaligus ketahanan yang tinggi tanpa memerlukan protokol tambahan gitu. Terus koneksi server dengan traffic tinggi, untuk server dengan yang beban kerja yang berat, jadi ada penyeimbangan. Jadi antar channel memberikan peningkatan kapasitas bandwidth, ya kan, dan hal yang membuat menjamin ketersediaan layanan yang konsisten meskipun salah satu link fisik gagal. Terus load balancing untuk distribusi lalu lintas di Ether channel mendistribusikan paket berdasarkan algoritma seperti source destination atau destination MAC atau IP dan mencegah salah satu link menjadi bottleneck. Nah, terus yang terakhir pencegahan port blocking akibat STP, karena kita tahu dari STP sendiri juga untuk mencegah loop bakal ada port yang di block, ada yang masuk ke dalam state blocking. Karena kalau misalnya beberapa dari port atau jalur tersebut digabung jadi ether channel dianggap sebagai satu jalur yang spanning tree protokol tidak akan memblokir salah satu port di dalamnya. Terus lanjut ke LSCP dan PAGP. Nah, ini tuh adalah protokol yang digunakan untuk menggabungkan beberapa koneksi jaringan fisik seperti kabel Ethernet menjadi satu koneksi logis. Ia memberi bandwidth atau kecepatan dan redundansi jaringan jika salah satu tautan atau jalurnya itu ada yang mengalami kegagalan. Kurator, aduh. Terus untuk yang pertama tentang link aggregation control protocol atau LACP adalah protokol standar yang didefinisikan oleh IEEE 802.3 ED. Jadi protokol ini memungkinkan switch atau perangkat jaringan lainnya secara otomatis mengkonfigurasi dan mengelola link aggregation. Tuh. Terus LCP memiliki dua mode. Yang pertama tuh mode aktif. Dalam mode ini port ditempatkan dalam status negosiasi aktif yang mana negosiasi dengan port lain dimulai dengan pertukaran paket LCP. Terus kalau di mode pasif, port ditempatkan dalam status negosiasi pasif, yaitu port membalas paket LCP yang diterima tetapi tidak memulai LCP.
Jadi intinya kalau di mode aktif tuh eh, partnya bakal selalu mengirim frame LSC video untuk memulai negosiasi link aggregation. Kalau yang pasif hanya merespon atau menerima frame LSC video ini yang diterima dari port lain. Jadi dia tidak akan mengirim frame LSC video itu sendiri. Nah, dan untuk membentuk link aggregation dengan LSCP, setidaknya satu port harus berada dalam mode aktif. Nah, terus lanjut ke port aggregation protocol atau PAGP, yaitu protokol yang dikembangkan oleh Cisco yang mirip dengan LCP, tetapi hanya bekerja pada perangkat Cisco yang mendukungnya. Nah, PAGP juga mengirim frame PAGP PAGPDO antara port yang terlibat dalam link aggregation untuk menegosiasikan dan menyinkronkan status dan parameter port. Nah, terus di PAGP memiliki dua status juga atau dua mode, yaitu yang pertama mode auto, yaitu dalam mode otomatis. Jadi semua interface diletakkan dalam status negosiasi pasif. Jadinya interface membalas paket agregasi port yang diterima meskipun tidak memulai negosiasi PGP. Nah, terus kalau di mode desirable, dalam mode yang diinginkan atau desirable ini, interface ditempatkan dalam status negosiasi aktif, yaitu negosiasi antar interface lain dimulai dengan mengirim paket aggregation port atau paket PGP-nya itu. Jadi, to summarize, mode desirable berarti port yang akan selalu mengirim frame PAG PDO untuk mulai negosiasi link aggregation. Auto hanya akan merespon frame PAG PDO yang diterima dari port lain, tetapi tidak mengirim frame PAG PDO sendiri. Nah, untuk membentuk link aggregation dengan PGP, setidaknya satu port harus berada dalam mode desirable. Oke. Untuk plan terakhir, untuk konfigurasinya, jadi ini ada skenario-nya, ada dua switch, switch 1 dan switch 2 yang terhubung dengan menggunakan 4 kabel Ethernet paralel tanpa mekanisme kontrol, jadi ya tanpa ada protokol koneksi karena ini kan bisa menyebabkan loop, jadi karena ini kan masuk ke redundancy. Nah, Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi kita menggunakan ether channel yang dengan berbasis LACP, Link Aggregation Control Protocol, untuk menggabungkannya menjadi satu link logis. Nah, untuk konfigurasinya, jadi konfigurasinya bakal dilakukan untuk tiap switch. Nah, pada switch 1 uh, bakal masuk ke interface range-nya ke interface yang mau digabungin. Jadi kan bakal ada range dari tekan tadi ada 4 berarti dari FA01 ke FA04 terus bak hmm, kemana bakal channel grup satu mode aktif terus exist berarti ini udah diaktifkan terus kita masuk ke oh ya karena tadi udah di mode aktif saya udah ada dibuat interface channel each channel ether channelnya jadi ada interface baru untuk port channel ini ya port channelnya jadi sekarang masuk ke interface port channel satu terus eh diaktifin switch port belakang terus dikonfigurasiin switch port trunk loud VLAN all begitu juga dengan switch duanya dilakukan konfigurasi yang sama. Sekian dari saya, kalau mohon maaf. Terima kasih.